kita tuh udah mepetan, udah ketemu memang fighter. Kadang cuma pakai dulu kan masih pakai ini, masih pakai pedang. Oh, pedang. Pedang sama tombak. Sama panahan. Panah juga ada panah. Iya, panah. Oh, jadi sehingga betul-betul kita memang face to face ketemunya. Nah, makanya betul-betul ketika kerusuhan Poso itu tidak bisa kita menolak takdir saat itu. Karena mau tidak mau kita harus dilibatkan dan harus melibatkan diri untuk membela agama saat itu. Assalamualaikum sahabat inspirasi. Hidup adalah perjalanan panjang, penuh ujian dan pelajaran. Kadang masa lalu kita dipenuhi konflik dan perbedaan. Namun di balik itu semua, selalu ada cahaya kebenaran yang menuntun hati. Di salah satu podcast Donditan, kita akan menyimak kisah luar biasa dari seorang mantan Laskar Kristus dari Poso. Dia pernah berada di garis depan konflik antar agama, menyaksikan langsung getirnya kerusuhan antara Kristen dan Islam di Poso. Namun takdir Allah membawa dirinya pada jalan kebenaran, hingga akhirnya ia memeluk Islam. Sebuah kisah yang penuh luka, pelajaran sekaligus keindahan hidayah. Mari kita simak dengan hati terbuka agar kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya. Baiklah sahabat inspirasi, marilah kita tonton sampai akhir, karena dari cerita ini kita bisa belajar bahwa Islam bukanlah agama kekerasan, melainkan agama kedamaian. Perjalanan mu'alaf ini mengingatkan kita bahwa Allah bisa memberikan hidayah kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang dahulu pernah menjadi lawan. Ya, penasaran nggak? Kita pengen dengerin ya. Pada waktu kerusuhan itu berarti Jemi sudah tergabung dengan Laskar Kristus. Iya. Masih Kristen. Jadi saat itu mau tidak mau melibatkan diri, dilibatkan dan melibatkan diri. Kalau tidak melibatkan diri malah kita dianggap pengkhianat. Nah, 98 itu kan sudah pecah di Poso, sudah kerusuhan. Sudah mulai. Saya sudah kerja di bengkel resmi Honda, itu punya orang Cina Manado. Nah, setelah itu saya sudah selesai sekolah itu 2000, tahun 2000. Pecah lagi kerusuhan Poso. Nah, rumah saya 2000 dibakar, 3 kali dibakar rumah saya. Rumahnya Jemi dibakar oleh orang Muslim. Iya. Terus sehingga timbul tuh dendam saya kepada orang Islam. Memang sebelum kerusuhan memang kita sudah musuh lah, sudah menganggap orang Islam itu musuh. Nah, itu tidak bisa dipungkiri lagi. Berarti sebelum kerusuhan memang sudah ada api dalam sekam. Sudah ada api dalam sekam. Terjadi lagi kerusuhan lebih parah lagi. Berapa lama tuh api dalam sekamnya? Itu ya lumayan sih. Sejak saya Kristen itu memang kebencian saya terhadap Islam itu luar biasa. Sebelum kerusuhan? Iya. Bahkan apalagi sudah kerusuhan. Oh, malah tambah benci lagi? Malah tambah benci lagi. Makanya dulu saya terakhir itu ngatur penyerangan itu saya bersama ngatur penyerangan. Sebagai apa di Laskar Kristus? Jadi gini, saya kalau membunuh secara langsung, nyembeli orang Islam secara langsung enggak. Alhamdulillah belum pernah. Tapi kalau dibilang secara tidak langsung, iya. Karena kenapa? Saya ngatur penyerangan saat itu. Tapi alhamdulillahnya saat itu tidak ada korban jiwa. Oke. Iya. Ini maksudnya penyerangan ini berarti yang disebut dengan kerusuhan itu ada kerusuhan yang memang ada berantem secara fisik, secara langsung dua kelompok itu di tempat tertentu gitu. Berapa kali? Banyak. Sering kali? Banyak kali itu. Jadi seringnya itu berhadapan-hadapan itu banyak kali kok. Karena terjadi di beberapa titik. Ada yang di Poso Pesisir, ada yang di Poso Kota, kecamatan lagi, kemudian di daerah Pendolo, kemudian daerah Mori itu kena juga dampaknya di desa istri saya di Pelero. Semua kena dampak tuh. Kena dampak. Nah, kita itu berhadapan-hadapan tuh. Orang Islam sama orang itu berhadapan-hadapan. Jaraknya ya kurang lebih ada yang 500 km, kadang 500 meter. Ya 500 km. 500 meter itu kadang kita tuh udah mepetan, udah ketemu memang fighter. Kadang cuma pakai dulu kan masih pakai ini, masih pakai pedang. Oh, pedang. Pedang sama tombak. Sama panahan. Panah juga ada panah. Iya, panah. Jadi sehingga betul-betul kita memang face to face ketemunya. Nah, makanya betul-betul ketika kerusuhan Poso itu tidak bisa kita menolak takdir saat itu. Karena mau tidak mau kita harus dilibatkan dan harus melibatkan diri untuk membela agama saat itu. Korban jiwa total dari dua pihak waktu itu berapa sih kira-kira? Ribuan. Termasuk yang tidak ikut perang tapi dibakar rumahnya ada? Karena gini, kerusuhan Poso itu yang benar-benar banyak menjadi korban itu orang Islam. Nah, yang fatalnya, yang parahnya, justru yang diproses tidak ada satupun dari tokoh intelektual orang Kristen, tetapi semua tokoh intelektual orang Islam diproses. Nah, gitu. Sehingga ada kecemburuan orang Islam, ketidakadilan di situ sampai hari ini. Ya, namun kita tidak perlu ini sebenarnya ini kan sudah selesai. Iya, ini kan sudah selesai. Kita hanya flashback aja. Bagaimana mengingatkan teman-teman supaya kita ini sebagai orang Islam ini perlu hati-hati. Hanya sebatas itu. Oke lah, saya mau mundur sedikit ya. Laskar Kristus itu apa? Nah, di Poso dulu itu kok ada beberapa pasukan tuh. Beberapa pasukan. Jadi yang tertinggi itu dulu itu pasukan kelelawar. Terus? Ya,
Jadi pasukan kelelawar itu dikomandai oleh yang 3 orang tertangkap dulu itu, Thibaut, Fabianus Thibaut, Domingus sama Marinus. Tapi pimpinan atau pucuk pimpinan lapangannya itu Fabianus Thibaut. Itu pucuk pimpinannya itu. Laskar Kristus itu ormas. Dia salah gini. Laskar Kristus itu siapa yang terlibat dalam perang itu disebut Laskar Kristus. Oh, tapi tidak ada badan hukumnya atau tidak ada badan hukum, tidak ada. Jadi siapa saja yang terlibat di situ. Jadi pasukan kelelawar itu tidak punya lembaga. Memang terjadi ketika konflik saja. Beda kemarin ketika pasukan Manguni turun. Manguni ini kan punya lembaga. Nah, turun tuh membantu di poso. Nah, mereka diperbantukan tuh, BKO istilahnya lah. Nah, kemudian ada pasukan Laskar Kristus. Nah, Laskar Kristus ini mereka itu istilahnya kalau dalam teater itu pionnya. Oh, gitu. Pionnya. Jadi termasuk tingkat bawah lah. Tingkat bawah. Namun mereka penentu tuh. Penentu. Karena banyak dari pion-pion itu yang lebih tahu tuh titik-titik kelemahan-kelemahan musuh. Oh, gitu. Iya. Karena mereka ini yang dijadikan istilahnya bahasa kasarnya umpan pelor. Oh. Iya. Jadi yang paling depan gitu ya? Iya, paling depan, kemudian mencari target. Karena kenapa? Memang kerusuhan Poso itu tidak ada satupun pendeta yang memimpin pasukan di depan. Tidak ada. Pendeta di belakang. Ya. Terjadi apa-apa, pendeta kabur duluan. Jemaah yang mati. Oh, gitu. Oke lah, mungkin kan kita dulu udah tahu lah ya latar belakang atau pemicunya apa. Tapi kalau boleh, ini kan pelaku langsung nih. Boleh nggak ceritakan pemicunya yang sebenarnya itu apa? Sama nggak dengan yang diberitakan gitu? Ya, jadi pemicunya gini kok. Jadi memang dulu awalnya itu perihal mabuk-mabukan tuh. Mabuk. Yang mabuk-mabukan orang Kristen atau orang Islam? Kristen. Orang Kristen. Sudah dipastikan tuh. Yang salah satu korban itu teman saya namanya Idul. Korban? Iya, korban. Dia mabuk tapi dia jadi korban? Bukan dia nggak mabuk. Jadi nggak mabuk. Dia ini pulang, kemudian ketemulah sama si Roy Bisalemba ini, anaknya Runtu Bisalemba. Yang sampai hari ini masih buron. Sampai hari ini masih anak. Mabuk, kemudian malak. Si teman ini yang namanya Idul ini malak, pulang dari ini dia malak. Kemudian tidak ada uang, dikejarlah sampai ke masjid. Si Idul ini Islam. Oke. Temannya saya saat ini. Temannya Bang Jeno waktu itu. Sekarang. Kalau dulu bukan. Jadi makanya saya tahu persis ceritanya. Oke. Terus? Maka disabet lah dia dengan pedang di situ. Si Idul itu? Si Idul. Meninggal? Enggak meninggal. Nah, mulailah terjadi percikan. Nah, di situ. Kemudian berlanjut di perempatan Tentena tuh. Saya ingat itu ketika saya mau pulang ke kampung malam minggu. Malam itu sudah mulai lempar-lemparan itu. Sudah mulai lempar-lemparan di daerah perempatan Tentena. Di kota itu? Di kota. Terus? Di kota. Nah, sudah. Ternyata besoknya udah pecah. Udah pecah tuh. Saya kaget, katanya udah ribut besar itu, sudah mulai bakar-bakaran. Nah, Herman Parimon ini memimpin salah satu pasukan yang katanya itu pasukan damai. Herman Parimon, alhamdulillah sebenarnya sudah mati. Nah, dia pimpin pasukan, kita turun, namanya remaja saat itu. Anak-anak remaja saat itu kita turun. Nah, anehnya ketika kita turun saat itu, yang ada dalam mobil truk itu ada batu, ada tombak, ada pedang. Nah, ini katanya mau pawai damai itu ada batu, ada tombak, ada pedang. Ini pawai damai apa ini ceritanya? Jadi kita karena masih remaja, memang lagi horas-horasnya tuh. Horas-horasnya. Iya. Darah muda ya. Udah kita ikut aja. Kita ikut, ternyata sampai di jembatan Poso itu udah ribut. Udah ribut. Jadi udah mulai lempar-lemparan batu itu. Udah mulai lempar-lemparan batu. Nah, ternyata ada satu orang yang dari Ambon itu menyusup bawa senjata. Tapi bukan senjata organik. Orang apa itu? Orang Kristen atau orang Islam? Kristen. Orang Kristen. Namanya Dum-Dum itu. Nyusup kemana? Di antara pasukan. Ternyata memang sudah diatur. Nah, dan memang misi orang Kristen saat itu tidak bisa ditutupi. Memang sengaja mereka mau cari ribut agar mereka bisa usir orang-orang Islam keluar dari tanah Poso. Ya, sebenarnya itu misi motif utamanya. Karena kenapa? Mereka sudah berniat ingin membangun gereja terbesar di pasar sentral itu. Gereja terbesar. Gitu. Jadi sehingga orang-orang itu harus disingkirkan tuh untuk sekaligus memperingati 100 tahun Injil masuk ke tanah Poso. Gitu. Sehingga dibuatlah konflik berdarah itu. Nah, tujuan mereka itu salah satunya itu. Dan tidak tercapai, alhamdulillah. Tidak tercapai. Nah, itu salah satu misi mereka. Nah, makanya sampai hari ini Poso itu Allah masih lindungi lah. Ya, Allah masih lindungi. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kita ketika ikut di mobil itu kaget ketika sampai di sana, kok udah ribut ini. Akhirnya kita dipukul mundur tuh, mundur. Selesai itu konflik saat itu bisa diatur damai. Kemudian pecah lagi pada tahun 2000. Itu tahun 2000 itu yang menyerang itu sudah Fabianus Thibaut dan kawan-kawan. Nah, itu yang atur si Asad di situ salah satunya kakek saya. Iya.
yang istilahnya dimintai persetujuan segala macam, karena saat itu yang bertindak sebagai pimpinannya itu namanya patung kanan. Sorry, saya mau nanya, kalau komposisi Kristen dan Islam di Poso, ya sebelum ada kerusuhan itu berapa banding berapa? Poso itu dulu kok gini, sebelum dipecah menjadi 5 kabupaten, itu Poso itu terbesar umat Islam. Hah? Kok malah Islam? Iya, kabupatennya tuh terbesar. Jumlah penduduk Islamnya. Jumlah penduduk Islamnya. Makanya tadi saya bilang ada memang indikasi politik ingin mengislamkan, mengkristenkan Poso semuanya. Sehingga dipecahlah yang kemarin Ampana dipecah tuh. Bisa. Karena Ampana itu mayoritas orang Islam. Terbilang ya 95% orang Islam. Kemudian Morowali dipecah lagi tuh karena mayoritas orang Islam. Kemudian Morowali terpecah jadi 2 lagi, ini terpecah jadi 2 lagi. Sehingga sudah terpecah jadi 5 kabupaten tuh Poso. Sehingga ketika sudah pecah 2 ini, dilepas 2 ini, maka Poso itu menjadi 80% orang Kristen. Setelah dipecah? Setelah dipecah. Gitu. Nah awalnya Kabupaten Poso kan besar, luas tuh. Nih seperti ini nih misalnya. Semuanya itu kurang lebih 80% orang Islam. Karena masih gabung 2 kabupaten besar ini yang mayoritas Islam. Nah, ketika ini dipisah, ini dipisah. Oh, jadi yang dipecah ini keluar dari Poso? Keluar dari Poso. Bikin kabupaten baru. Sehingga tidak boleh mengintervensi kegiatan-kegiatan yang terjadi di Poso. Nah, sehingga dari dulu sampai pecahnya kerusuhan itu, yang bupati itu selalu Islam. Oh, gitu. Selalu Islam. Sorry, tadi yang 2 kabupaten yang dipecah itu kabupaten apa tadi? Morowali. Dengan Kecamatan Tojo Una-Una. Itu menjadi di luar Poso berarti. Di luar Poso sudah berpisah dengan Poso. Sudah berpisah dengan Poso. Setelah itu keluar jadi Posonya 80% jadi Poso 80% Kristen. Gitu. Jadi memang salah satu tujuannya juga dibuat kerusuhan itu agar Poso itu menjadi mayoritas Kristen. Karena mereka malu. Karena mereka malu. Pusat kristenisasi atau pusat peradaban Kristen itu ada di Poso, tepatnya di Kota Tentena. Oh gitu. Iya, pusatnya di situ. Nah makanya saya kerinduan saya dulu ingin diskusi, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Pendeta Rinaldi Damanik. Saya sebetulnya ketika saya masuk Islam ini, saya ingin berdiskusi dengan Pendeta Rinaldi Damanik. Itu 3 kali saya surati itu beliau. Beliau di Poso? Beliau di Poso. Terus? Saat itu beliau sudah tidak menjabat sebagai ketua sinode. Saya ingin berdiskusi dengan beliau tentang apa yang saya ketahui soal Bibel ini, tentang ajaran-ajaran yang disembunyikan, yang tidak disampaikan. Ini kan mereka tutup itu, tidak disampaikan ke umat. Nanti dulu dong, ini udah ke Bible aja. Posonya belum kelar ini. Kita selesaikan Poso dulu kok. Enggak, maksudnya, oke, kita tahu komposisinya tadi, terus ada pemecahan kabupaten, sehingga Poso menjadi mayoritas Kristen, terus kemudian dibuatlah semacam kayak upaya untuk menjadikan Poso mayoritas Kristen. 80% kan sebenarnya udah mayoritas ya? Mayoritas. Tapi maunya gimana? Maunya 100%? Iya, gitu? maunya 100%. Oke, terus akhirnya terjadilah kerusuhan. Sebetulnya gini kok, kerusuhan itu sebelum terjadi pemecahan malah. Oh malah sebelum pemecahan? Iya, sebelum terjadi pemecahan provinsi, kabupaten itu sudah terjadi kerusuhan. Oke. Gitu. Nah, jadi pemecahan itu disebabkan karena kerusuhan atau bagaimana? Iya, karena kerusuhan juga. Oh gitu. Iya, karena kerusuhan juga. Jadi sehingga dipecah-pecah lah. Walau alam ini, apakah memang ada karena dampak dari itu? Tapi memang sudah takdirnya mungkin. Tapi memang itu sudah lama. Bahkan kemarin itu ada isu yang berkembang, bukan isu yang berkembang. Memang udah diviralkan tuh bahwa akan memisahkan diri Sulawesi Timur. Sulawesi Timur. Oh, mau bikin sendiri. Ya, jadi Poso ini akan dijadikan ibu kota provinsi. Nah, jadi ini sebetulnya kemauan para pakar-pakar politik yang ada di sana. Jadi kerusuhan, makanya kerusuhan ini kadang bukan karena keinginan kita, kadang oleh aktor-aktor intelektual, aktor-aktor politik ini, sehingga yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang seperti itu. Karena yang terlibat kemarin di Poso itu kok tidak bisa dipungkiri. Para anggota-anggota dewan, asisten 1, asisten 2, asisten 3 tuh disebut semua tuh sama Fabianus Tibo. Oh gitu. Nah, tokoh intelektual 16 orang ini tokoh gereja dan tokoh intelektual pemerintahan semua. Mulai dari asisten 1 sampai asisten 3-nya tuh terlibat semua dalam konflik itu. Dan sampai hari ini mereka tidak diproses. Gitu ya. Jadi sekarang di Poso boleh dikatakan udah mayoritas Kristen. Sudah mayoritas Kristen. Nah, ini sudah aman. Sudah aman. Iya. Muslim-muslim yang di sana aman. Iya, aman, alhamdulillah. Ya walaupun memang secara birokrasi mereka yang menguasai, tetapi secara gimana ya? Sehari-harinya. Sehari-harinya tetap umat Islam. Iya. Sehari-harinya maksudnya tetap umat Islam gimana? Kayak dulu beda kok. Dulu umat Islam itu kalau dizolimi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, tapi kalau hari ini umat Islam dizolimi pasti bergerak tuh. Iya, beda kayak dulu. Dulu kamu zolimi separah apapun ya umat Islam diam, bahkan mungkin menyingkir. Tapi kalau sekarang enggak. Ketika kalian mau memerangi kita, mau menzolimi kita, kita langsung bangkit. Ini mohon maaf ya, mohon maaf sebelum ini.
waktu Jamie di dalam Laskar Kristus dan teman-teman Jamie yang di dalam Laskar Kristus sebagai orang Kristen, pada waktu itu ada kerusuhan, ada perang ini antar agama di situ. Itu pada paham Bible apa enggak? Nggak paham. Nggak tahu. Hah? Nah, saya saja di Bible ada kasihlah musuhmu. Iya. Kenapa perang sama musuhnya? Gitu? Jadi kita itu kok, memang kita inilah korban-korban pembodohan ini. Kita kan nggak tahu. Nah, saya dulu waktu Kristen kok hanya manut tuh apa kata pendeta, wes. Selesai, nggak usah nanya-nanya lagi. Pokoknya apa kata pendeta udah nggak ada yang salah. Kan harusnya kalau kasihlah musuhmu kan nggak sampai perang dong. Iya, nggak harus perang kan. Kasihlah musuhmu. Aku sampai perang bunuh-bunuhan gitu. Tapi tahu nggak kok? Kenapa? Bengisnya mereka ketika membantai di poso. Ngeri. Masa? Ngeri banget. Iya. Mungkin sama kayak yang di mana dulu itu sampai perut ibu-ibu hamil itu dibelah dua. Astagfirullah. Iya. Nah, sampai begitu? Iya. Itu santri 200 kurang lebih santri yang di kilometer 9 itu, santri Wali Songo itu kurang lebih 200 dibantai tanpa perlawanan. Umur berapa itu santrinya? Kecil-kecil? Ya kecil-kecil, umur SMP SMA. Dibantai tanpa perlawanan dan semua disembelih. Dan kakak kandung saya, mobil om saya itu yang terlibat di situ. Yang ngangkat mayat itu kakak kandung saya. Yang mobilnya yang dipakai mobil adik kandung ibu saya. Lah? Ya. Waktu itu Jamie nggak ikut? Saya ikut kok, tapi ngeri kok. Jadi gini ceritanya. Saya takut lihat saat itu mayat itu begitu sudah berkelimpangan. Iya, karena gini, ketika diserang itu, ini kan umat Islam kan berlindung di masjid, serang tuh masjidnya, dibabat tuh habis orang dalam. Nah, orang yang di lainnya itu pada kabur tuh ke sawah. Ketika mereka kabur di sawah dikejar tuh. Yang bagian depan itu ngejar kok ditebas kakinya, biar nggak bisa lari tuh. Setelah jatuh, diperintahkan tuh, itu diperintahkan langsung. Dipastikan semua orang itu harus disembelih. Tidak boleh terlewatkan satu orang pun untuk memastikan mereka semua tewas. Nah, jadi ketika sudah ditebas, didapat disembelih, dikumpulkan di masjid. Ditumpuk tuh di masjid. Supaya dipastikan diseret satu-satu di bawah. Kemudian dimuat dengan mobil truk. Dimuat dibawa kemana? Nah, dulu sombongnya tuh si Tibo disuruh bawa ke Kodim, ke Kodim. Tumpah di Kodim tuh ini mayat ini. Ini untuk menunjukkan kekuatan umat Kristen saat itu kok. Nah, akhirnya diputuskan untuk dibawa di kilometer 22 itu, di antara desa Pandiri dan desa Tampe Madoro. Nah, di kilometer situ sudah mereka ditumpah ada 3 tempat. Setelah itu dibakar. Mayatnya dibakar. Sampai sebegini situ. Makanya kalau kok tadi bilang itu kasihlah musuh, kayaknya ayat itu mereka lupa mungkin. Atau mungkin mereka nggak baca. Kemungkinan besar nggak tahu ya. Kemungkinan besar nggak tahu. Kita ya biar persangka aja mereka nggak tahu. Ya. Tapi pendetanya tahu kok. Hah? Pendetanya tahu. Pendetanya tahu. Kenapa nggak disampaikan kan? Pendetanya nggak sampaikan mungkin. Iya. Mungkin lupa dia. Atau mungkin ayatnya sudah diganti kan? Kita nggak tahu kan karena. Enggak, nggak diganti, masih ada. Oh, masih ada. Masya Allah. Aduh, masya Allah. Terus waktu itu aparat keamanan gimana? Jadi gini kok. Jadi saat itu aparat keamanan masih sangat terbatas. Ya, poso saat itu hanya punya 1 batalion. Nah, sedangkan terjadinya peperangan itu beberapa tempat, beberapa titik, sehingga betul-betul menyulitkan mereka. Akhirnya diturunkanlah BKO dari 721, 726, yang dari Brimob Bogor dulu turun semua di sini, diperbantukan untuk memang. Tapi yang namanya konflik ini ya susah diredam kok. Udah pencar-pencar iya, gitu sudah ya? Pencar-pencar. Nah, alhamdulillah kemarin 2024 bisa disterilkan tuh, bisa mulai diamankan dari 2022, 2024 itu mulai tuh diamankan tuh. Diamankan. Alhamdulillah sampai sekarang sudah aman. Mengerikan ya sebenarnya. Mengerikan. Jadi saya kalau melihat kasus saat itu kok, kalau seandainya orang Islam itu jahat, kalau seandainya orang Islam jahat, poso itu kecil, ibarat ini ya, maaf ya, ini poso itu cuman seperti ini nih, umat Islam yang ada di poso nih. Cuman segini nih. Nah, seginilah. Kurang lebih segini nih. Ini yang kelilingi mereka ini semua orang Islam. Oke. Kalau seandainya mereka mau cuma dilipat 1 kali selesai. Yang sekelilingnya ini kalau mau melipat poso. Kalau mau lipat poso ini. Kalau mau ditutupi itu, mau dihabiskan semua orang Kristen yang ada di poso. Makanya saja teman-teman orang Kristen berpikir. Ampana, Lubuk itu mayoritas orang Islam. Parigi, Palu itu kan ini batasannya nih. Parigi, Palu orang Islam. Ampana orang Islam. Lubuk orang Islam, kemudian Morowali orang Islam, Makassar orang Islam. Nah, kalau 4 titik ini sekali bergabung di situ, nggak ada apa-apanya kamu. Bukan cuma jadi bubur lagi, jadi air semua kamu itu. Nah, tapi orang Islam tidak seperti itu. Iya, orang Islam tidak seperti itu. Ketika terjadi konflik, ya kamu sama kamu konflik. Iya, kita hanya membantu tuh. Oh, jadi pada waktu ada kerusuhan di poso itu, umat Islam yang di sekeliling itu tidak datang? Ya, tidak bisa didatangkan saat itu kok, karena mereka sudah blokade tuh. Karena kan mereka yang kuasai jalur tuh.
yang kok saya jalur. Nah, alhamdulillah ya ada sih bantuan. Itu tidak bisa dipungkiri tuh. Bantuan teman-teman dari Jawa datang membantu. Itu membantu menguatkan iman mereka tuh. Agar kamu paham bahwa sesungguhnya ketika kamu diperangi dan kamu memerangi mereka, sama-sama tuh kita berperang, insya Allah kamu syahid. Baru tuh mulai tuh bangkit keberanian orang-orang Islam. Nah, baru melakukan pembalasan. Ini pembalasannya karena mereka diperangi harus membalas. Karena kenapa? Saya tahu persis kok ada beberapa titik peperangan yang saat itu saya ikuti dan saya atur tuh. Dan saya kakak kandung saya tahu, bapak saya tahu. Kalau saya itu dulu bisa rakit senjata genggam, senjata api. Dan bahkan rakitan saya itu dulu belum ada kok apa namanya ini senjata yang semi otomatis belum. Isi pelor, tumbuk-tumbuk kayak gini. Kalau saya punya enggak. Isi pelor, tembakan keluar sendiri tuh kelongsongnya. Oh. Iya. Jadi udah kayak revolver gitu. Iya, kayak revolver. Atau ini apa namanya? Kayak Colt. Iya. Persis kayak gitu. Kalau Colt nggak keluar kan, kayak revolver itu. Kayak FN. Canggih bisa ngerakit gitu. Iya. Aneh rakit gitu. Dia tuh aneh pakai asgir motor. Belajar di mana? Saya kan memang bengkel kok. Oh, bengkel. Mekanik. Jadi tahu lah. Tadi yang saya pakai itu asgir motor. Asgir motor Supra dulu yang saya pakai. Wow. Jadi cara ngebornya itu harus teliti. Mesiunya dapat dari mana? Pelor kan. Kita pelor dulu dibagi-bagi kok. Bukan, maksudnya mesiu di dalam pelurunya itu. Amunisi kan dibagi-bagi dulu kita. Dibagi-bagi? Sama? Ya, jangan disebut namanya. Jangan sebut ya. Amunisi dibagi-bagi. Kalau umat Islam punya nggak? Walau alam. Jadi dulu kita tidak bisa dipungkiri kok ada ketika saat itu pasukan dari Armet yang jaga. Jadi kita memang dikasih persiapan untuk pelor itu dibagi jam 6 sore, dikumpul kembali jam 6 pagi. Oh gitu. Iya. Jadi artinya mereka tahu tuh kita punya senjata. Dan sampai hari ini senjata-senjata itu belum dikumpul. Oh, masih ada, masih tersebar. Jadi bohong kalau mereka bilang sudah diserang. Dan saya tahu siapa pemilik senjata api di sana dulu. Bukan rakitan, asli. Asli standar maksudnya. M16, AK-47, SS1. Ada AK-47? Ada. Kok bisa AK-47 dari Rusia memang? Ya, ini kok ya. Saya tidak sebut orangnya ya. Ya, saya tidak mau sebut kesatuannya, tapi ini wallahi Allah yang jadi saksi. Saya itu ketika ke Makassar, saya mau dikasih 2 senjata tuh, M16 dengan AK-47. Ya. Hanya saat itu paman saya nggak berani tuh. Kalau paman saya nonton ini, dulu itu AK-47 itu sudah di depan mata saya. Waduh. M16 di depan mata saya. Katanya, kamu kan mekanik, bengkel, pasti gampang lah. Nanti saya tunjukkan cara bongkar pasangnya, kemudian cara nyimpan di mobil itu. Oh, maksudnya dibongkar. Iya, jadi nanti itu diisinya lewat pakai ban serepnya. Iya. Di ban serep supaya tidak terdeteksi tuh. Dia bilang gampang kok, saya loloskan ini. Jadi dia loloskan itu yang satu dari Aceh, yang satu dari Timur Timur. Oh. Itu anggota sendiri tuh yang ngomong ke saya. Jadi bapak itu saya tidak sebutin kesatuannya, tapi namanya Lukas. Karena Lukas ini banyak, Pak. Kebetulan namanya Lukas tuh. Nah, orang di kampung saya pasti tahu tuh. Berarti kalau mereka yang sebutnya nanti identitas kesatuannya, berarti mereka yang salah, bukan saya yang salah. Ya, jadi gitu tuh. Saya dikasih tuh AK-47 dengan M16. Ya. Dan waktu saya mau keluar dari kesatuan itu, saya dikasih pelor tuh. Akhirnya saya dinasihati sama teman-teman, tolong jangan kamu bawa ini, karena nanti akan jadi sebab itu kita nih mau dalam ini. Jadi saya tidak bawa tuh, saya tidak bawa pelor. Ternyata saya benar diperiksa sama propos. Sampai sepatu saya disuruh buka, ditumpahin semua tas-tas saya tuh. Akhirnya kata beliau sudah tenang. Ada di beliau orang Toraja, karena memang saya kan orang Toraja. Nah, kita mau ambil tuh senjata, tapi sayangnya paman saya saat itu nggak berani untuk ambil senjata itu. Nah, tapi saya bersyukur kok saat itu, alhamdulillah Allah sudah atur, saya tidak ambil senjata itu. Kalau seandainya saya ambil, mungkin ada orang Islam yang saya bunuh. Ya, saya syukurnya di situ aja. Jadi memang sampai segitunya. Ya, kerusuhan Poso itu betul-betul menguatkan iman saya. Karena kenapa? Kalau saya mau mati kok, dulu di situ saya sudah harus mati. Menguatkan iman sebagai Kristen atau sebagai Islam. Istilahnya kan saya flashback aja kok. Kembali kan, kalau mengingat kejadian Poso itu, peperangan yang terjadi di Poso, seharusnya saya sudah mati. Jadi kejadian-kejadian di Poso yang qadarullah memang tidak menyebabkan Bang Jemi ikut sampai membunuh orang, itu menguatkan iman Islam. Menguatkan iman saya. Kejadian itu berapa lama sebenarnya totalnya? Sebenarnya itu panjang sih kok, dari 98 sampai 2002 tuh 4 tahun kurang lebih. Yang sampai yang paling parahnya itu yang paling akhir tuh di 2000. Di 2001. 2000 sama 2001. Iya, itu yang benar-benar parah. Terus akhirnya upaya perdamaiannya bagaimana? Iya, jadi dulu ada beberapa kali upaya perdamaian tuh. Nah, sehingga akhirnya salah satu solusinya itu diperbanyak kesatuan di sana.
sehingga didirikanlah kemarin 711. Dulu kan 7 berapa dulu di Poso itu ya? Saya lupa sih. 714, 711 pertama. Jadi hanya 1 batalion tuh. 711. Akhirnya dibikinlah 711. Nah, pusatnya di Poso. Kemudian disebar tuh batalion-batalion lain di luar Poso. Nah, sehingga begitu juga Brimob. Dibikinlah pos Brimob terbesar juga di Poso. Nah, sehingga ketika aparat sudah banyak, akhirnya konflik bisa meredam. Karena orang melihat udah ada aparat. Semuanya kita kembalikan ke aparat. Dan alhamdulillah saat itu memang aparat cukup bertindak bagus. Ya, bertindak bagus, melihat situasi di Poso itu semakin memanas. Nah, ketika mereka melihat situasi sangat memanas, akhirnya didatangkanlah bala bantuan dan mereka dirikan pos-pos jaga. Disebar tuh semua desa-desa. Semua desa dapat tuh. Setiap desa dapat 1 Brimob, kadang 1 tentara yang jaga, sehingga bisa kondusif. Kalau tidak ya susah. Tokoh-tokoh agamanya sendiri udah ketemu semua, udah dialog semua. Ketemu. Jadi dulu sempat 2 kali tuh, namanya Malino 1, Malino 2. Malino 1, Malino 2. Malino itu nama peristiwa rapatnya? Iya, nama wilayah. Wilayah. Di daerah Sulawesi Selatan, tempat mereka berkumpul untuk memusyawarahkan perdamaian tuh di Poso. Dan itu 2 kali itu terjadi. Dan 2 kali juga dihianati oleh orang-orang Kristen. Apa? Dihianati oleh orang-orang Kristen. Dihianati? Iya. Berarti ada timbul lagi? Ada timbul. Gitu. Setelah dibuat perdamaian, pecah lagi. Dibuat lagi tuh, pecah lagi. Karena mereka yang ingkar janji, bukan dari kita. Mereka yang memulai itu. Kalau orang Islam enggak, karena orang Islam yang salah saat itu ketika umat Islam itu tidak diperangi, mereka biasa-biasa saja. Nah, ketika diperangi ya baru melakukan suatu pembalasan. Seperti itu. Masya Allah, ngeri ya sebenarnya kalau ingat begitu ya. Ya, saya kalau ingat Poso ya Masya Allah.